Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Bisa Naat, bincang santai namun bermanfaat. Podcastnya KMNU UPI. Dan genre podcast hari ini adalah kisah inspiratif yang insya Allah akan menularkan energi positif kepada para pendengarnya. Alhamdulillah, di sini sudah ada narasumbernya, yaitu Kak Asita Al-Mufidah. Halo kakak. Halo. Nah, agar teman-teman podcast ini lebih mengenal secara dekat dengan Kak Asita, boleh Kak perkenalkan terlebih dahulu? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Asita Al-Mufidah. Saya asalnya dari Gresik, Jawa Timur. Terus merantau ke Bandung karena kuliahnya S1 di UPI, dan alhamdulillah sekarang S2-nya di UPI juga. Kakak pernah kuliah S1 dan dapat beasiswa full gitu dari pemerintah dari awal masuk sampai akhir. Nah, adakah tantangan Kak Asita sendiri dalam mempertahankan supaya beasiswa tersebut masih diraih sampai lulus Kak Asita gitu? Oh ya, baik. Saya dulu S1 dapat beasiswa bidik misi ya. Alhamdulillah, kalau bidik misi itu memang beasiswa full sampai lulus. Terus ada juga uang sakunya gitu. Jadi kita sudah tidak memikirkan UKT, tapi dapat uang saku gitu. Nah, tantangan semacam tanggung jawab yang harus ditanggung ya, namanya juga tanggung jawab. Itu ada beberapa hal penting. Jadi kalau misalnya anak bidik misi itu kan ya bahasanya gitu, logikanya kita itu sudah dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Ya yogianya harus kuliah dengan benar. Jadi anak bidik misi itu dikasih istilahnya batas minimal IPK ya, IPK. Jadi kalau misalnya IPK-nya 2 misal itu 2,25 kalau ya, atau 2,5 ya, ada semacam surat peringatan gitu. Pokoknya jangan sampai kita tuh IPK-nya rendah. Ya istilahnya mah harus lah kuliahnya gitu. Kan kita udah pakai uang pemerintah ya, uang dari negara gitu. Benar. Harus bertanggung jawab gitu. Tapi alhamdulillah Kak belum pernah gitu sama sekali IPK-nya kurang dari 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah sesuai target. Alhamdulillah, berarti setiap semesternya kakak ini selalu ditarget gitu ya Kak, agar menjadi acuan gitu buat kakak sendiri. Di atas 0,50 kalau aman gitu, pasti nanti laut. Kalau misalnya seandainya ada satu semester nih di bawah 3,5, nah berarti nanti semester depannya harus lebih tinggi, bisa 3,7 atau 3,8, bisa mengimbangikan IPK nanti dijumlahin gitu kan. Dari IPK, dari setiap semester gitu. Dan Alhamdulillah ya, hasilnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kak Asita gitu ya. Ya, alhamdulillah, berkat doa orang tua, guru-guru, dan doa teman-teman gitu. Ya. Siap Kak Asita. Dan Kak Asita ini kan ketika kuliah nih, kakak juga aktif di beberapa organisasi. Nah, boleh tahu sih organisasi apa aja gitu? Oke. Dulu saya itu ikut beberapa organisasi ya, waktu masih mahasiswa baru, namanya mahasiswa baru ya, mengeksplor keinginan untuk ikut banyak organisasi, ingin ini, ingin itu. Nah, dulu itu pas masih mahasiswa baru, saya ikut beberapa organisasi. Pertama itu ada Al-Qalam. Jadi Al-Qalam itu UKM Kepenulisan Islami. Jadi di sana tuh kayak latihan bikin cerpen, bikin esai gitu. Yang kedua ada Lepim. Pasti anak UPI tahu lah ya, Lepim itu yang semacam UKM untuk pengembangan semacam karya ilmiah gitu loh. Itu tapi itu mah masih waktu itu teteh itu udah ikut kaderisasi, tapi kaderisasi yang keberapa gitu. Saya mengundurkan diri karena
apa ya waktu itu tuh kayak bentrok sama kegiatan apa, akhirnya saya ikut. Dan ya intinya saya kurang disiplin di situ, akhirnya nggak lanjut di LAPIM. Tapi alhamdulillah masih waktu itu masih lulus kaderisasi. Kemudian apa lagi ya, ini KMNUP. Jadi KMNUP itu saya ikut KMNUP itu sebelum mulai kuliah. Jadi ketika saya nyampe Bandung, sebelum ya aktif ya, sebelum masuk kuliah aktif itu kan emang ada cutting yang sudah menjadi pengurus di KMNUP. Nah, saya sama teman-teman yang sealumni itu diajak ikut pelantikan pengurus tahun 2013 waktu itu. Jadi dari situ saya udah mulai ikut KMNU gitu. Jadi mulai itu ikut KMNUP, terus KMNUP udah, dan saat itu juga masih di KMNUP, dan juga masih di KMNU regional, dan setelah itu di KMNU nasional. Tuh. Itu sih. Apa lagi ya? Memang paling aktif tuh teteh kakak tuh di KMNU gitu ya, sampai ke tingkat nasional. Gimana nih? Apakah ketika kakak sambil berorganisasi, nah itu tuh mengganggu akademik gak sih kak? Yang tahu prioritas kita itu ya diri kita sendiri gitu. Yeah. Kita tahu kalau misal kita tidak mengerjakan A, nanti akibatnya A misal. Kalau kita nggak ngerjain B, akibatnya B. Jadi akibat yang besar tuh di A atau di B gitu. Jangan sampai kita itu memilih hal yang nanti akibatnya kecil dan yang akibatnya besar itu malah ditinggalin. Jangan sampai itu. Jadi kita tahu mana yang penting dan mana yang penting juga tapi bisa dinomor duakan gitu. Oh iya siap Pak, paham. Nah menurut Kak Asita nih, kenapa sih kita ya sebagai kaum akademisi kita juga harus berorganisasi? Nah apa sih yang Kak Asita dapatkan gitu, kerasa manfaatnya sampai saat ini karena berorganisasi gitu? Oke sih. Yang saya rasakan yang pertama pasti jiwa sosial, keterampilan bersosialisasi dengan orang lain pasti akan terasah dengan berorganisasi. Terus kan memang dengan berorganisasi itu kita intinya melatih diri gitu sebelum terjun ke masyarakat. Nah, itu pasti udah banyak diketahui oleh semua orang gitu kan. Nah selain itu kita juga akan pasti banyak memiliki teman atau ya istilahnya punya channel lah gitu, yang kita mungkin sekarang belum istilahnya belum butuh, maksudnya belum terlalu butuh gitu ya kenal dengan si A, si B, si C, tapi belum tentu juga nanti suatu saat kita memerlukan dia. Nah kalau misalnya temennya banyak, channelnya banyak, itu kan bisa bantu kita. Misal nanti kita butuh pekerjaan, oh iya kan saya punya teman di bidang ini, barangkali bisa bantu. Nah bisa menghubungi orang tersebut. Terus misal saya lagi di kota ini butuh penginapan misal, kalau kita punya teman di kota tersebut kan menghubungi, pasti banyak sekali manfaatnya dari berorganisasi. Dan itu kita juga akan punya banyak teman dari beberapa kalangan, ada yang dari jurusan A, B, C sampai Z gitu. Jadi pasti banyak wawasan dan banyak ilmu yang bisa kita dapat selain mempelajari mata kuliah di prodi kita masing-masing gitu. Oh iya melatih Terus, jiwa sosial dan lagi, memperbanyak relasi ya Kak. Ya, Nah betul, memperbanyak relasi. Nah ini sih Kak penasaran ya, kakak juga kan dulu tuh aktif mengikuti berbagai lomba MTQ gitu. Nah kehitung gak Kak ada beberapa lomba MTQ yang pernah kakak ikutin dan hasilnya bagaimana, atau karena terlalu banyak prestasinya kakak jadi gak ingat sama sekali gitu? Berapa ya? Ini apa ya? Kalau yang di kamar itu ada berapa ya? Banyak banget piala kakak tuh kalau aku lihat di kamar. 7 itu 6 7 berarti lebih dari 7, pokoknya lah lebih dari 7. Pokoknya yang di luar itu kurang lebih 5 atau 6 gitu. Yang di luar, nah selebihnya itu kopi sendiri. Nah ya selagi kita udah tahu bakat kita mah ya, selagi ada event gitu ikut aja gitu ya Cak.
mencoba dulu ya Kak daripada nggak mencoba sama sekali gitu. Ya Bu. Jadi nanti kalau teman-teman punya anak gitu, jadi dari pengalaman kita ya yang sudah besar gitu, nanti kalau kita bingung anak kita bakatnya apa sih, nah ikutin aja, terserah ada lomba apa, ikutin aja gitu, nanti akan ketahuan oh ternyata bakatnya ini. Oh iya. Jadi biar melatih mental juga gitu kan, ada anak kecil yang pemberani, anak kecil yang pemalu. Nah anak kita mau jadi yang seperti apa? Oh benar sekali Kak. Nah ini sih kayak kan tadi kakak udah ngebahas gitu cara memanage waktu kuliah dan organisasi, dan kata Teh Asita itu gimana prioritas. Nah sekarang mau nanya gitu Teh, Kak gimana sih kakak cara membagi waktu gitu ya, kuliah, organisasi, terus di samping itu banyak prestasi juga kakak ngajar ngaji gitu. Nah gimana sih, pastinya bakal lebih banyak itu tanggung jawabnya. Nah gimana Kak Asita cara mengatasi hal tersebut gitu? Iya. Kalau saya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, saya tuh harus kita itu harus bisa menentukan mana yang prioritas. Nah itu pertama. Terus kalau misalnya merasa saya ini nih ada waktu kosong, daripada kosong gitu ya, lebih baik diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, misalnya ngajar, atau kan ngajar juga melatih skill kita kan ya, melatih skill kita berinteraksi dengan anak-anak. Kan seorang guru mah, khususnya guru ya, nanti pasti akan berinteraksi dengan murid-murid. Lagi kosong bisa dimanfaatkan untuk itu aja. Misal selain kita juga melatih skill kita juga ada manfaat secara finansial kita juga dapat gitu, pasti sedikit-sedikit dapat uang jajan lah. Jadi buat anak-anak bidik misi terutama, nah itu bisa buat tambahan jajan. Terus organisasi, kalau saya itu ya tipe orang yang ini, jadi semakin ke semester akhir itu saya semakin mengulang organisasi yang saya ikuti. Jadi yang saya setia sampai itu adalah KMNU UPI atau KMNU dengan UPTQ gitu. Kenapa? Karena organisasi menurut saya pribadi itu semacam wadah atau tempat untuk merefresh otak ketika sudah gitu dengan tugas-tugas kuliah gitu, merasa nyaman gitu ketika bertemu dengan anak-anak PTQ, terasa sudah keluarga sendiri gitu. Apalagi yang perantauan seperti saya butuh teman untuk menghibur diri lah istilahnya. Jadi saya tuh benar-benar menikmati ketika ikut kegiatan-kegiatan itu karena sudah cinta ya. Seperti yang pernah saya bilang itu, cinta dulu, kita itu harus cinta dulu sama organisasi kita atau pada sesuatu lah. Kalau misalnya kita itu ingin loyal dengan itu. Apakah beasiswa LPDP itu Kak? Aku tuh masih bingung gitu. Dan teman-teman podcast pun sebagian ada yang masih asing mungkin. Sampai skripsi pun itu saya udah nggak kepikiran mempersiapkan untuk S2 gitu. Enggak. Oh iya. Terus ini tuh kayak bener-bener dadakan gitu Neng. Jadi kan saya tuh akhir bulan Juni itu sidang kan. Nah setelah sidang itu saya nggak ada niatan untuk lanjut S2 dengan LPDP gitu. Saya kira LPDP-nya udah tutup, soalnya ada temen yang udah lolos, berarti udah telat nih gitu kiranya. Nah ternyata nggak tahu kenapa waktu itu tuh saya pengen pengen kawan rahim gitu ke PPL di sekolah yang kebetulan beliau juga alumni LPDP. Oh iya. Terus bapaknya itu emang produktif, terus emang motivasinya tinggi untuk menjadi yang terbaik gitu. Nah bapak itu bertanya kepada saya, udah Pak, terus rencananya mau gimana? Pas itu bapak langsung ayo lanjut aja S2 kalau sama LPDP katanya gitu. Emang masih buka apa pendaftarannya? Tapi kok ini gelombang 2 aja, coba kita cek bareng-bareng aja. Di situ
langsung bapaknya tuh langsung googling gitu sama saya di situ di sekolah itu. Oh iya. Kemudian kok masih buka, terus kamu daftar, terus lengkapi persyaratannya sampai file-file apa ya, semacam berkas-berkas bapak itu dikasihin ke saya gitu. Jadi buat ini gambaran yang harus kamu persiapkan, berkas-berkasnya ini sampai cariin apa sih jadwal tes TOEFL ITP yang di Balai Bahasa. Nanti kamu masih pas kok, kita ini masih keburu gitu, tapi enggak, jadi kamu harus persiapkan dari sekarang gitu. Dan saat itu saya udah langsung pulang dari situ, oh iya benar, semangat nyiapin berkas-berkas itu gitu. Akhirnya udah mulai daftar di LPDP. Nah, LPDP itu apa sih? LPDP itu lembaga, kepanjangannya ya, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Jadi itu tuh emang programnya dari Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Jadi Bu Sri Mulyani itu pengen SDM kita itu unggul gitu. Beliau tuh pengen memperbanyak master dan doktor dari Indonesia. Itu akhirnya beliau itu berinisiatif membuat program beasiswa ini, dan ini tuh beasiswanya untuk S2 sama S3 sama yang spesialis kalau dokter itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung di LPDP itu menurut saya pilihan yang pas banget gitu. Jadi LPDP itu ya namanya juga manusia ya, pasti kita tuh hitungan gitu berapa sih biaya yang dikasih sama LPDP gitu, apakah full sampai selesai kuliah atau enggak. Nah pasti kan kita hitung-hitungan ya, namanya juga manusia. Nah LPDP itu biasanya full sampai selesai kuliah, tapi ya sama seperti bidik misi punya maksimal. Jadi kalau misalnya 2 tahun maksimalnya, kita berarti cuma dapat jatah 24 bulan gitu. Itu pun S3. Nah terus selain itu kalau di LPDP mah ada uang buku, uang transport, keberangkatan gitu. Kalau misalnya saya dari Gresik ke Bandung, misalnya saya kan nggak transportnya ada. Kalau seminar internasional ada juga. Jadi kalau menurut saya LPDP itu beberapa kali lipat enaknya dari bidik misi begitu. Tapi kalau misalnya beasiswa yang lain seperti BU, terus apa sih yang lain tuh, pokoknya beasiswa yang lain tuh kurang tahu sih. Oh iya banyak itu gimana gitu. Nah terus bentar, tambah lagi ya. Iya, Karena silahkan, banyak Kak. sekali yang diberikan oleh LPDP untuk kita, hanya kita juga sama seperti yang tadi saya bilang, punya tanggung jawab. Kita itu kalau tes sekarang ya pakai uang LPDP itu ibaratnya pakai uang dari rakyat itu katanya sih. Jadi kita tidak main-main di sini. Kita menanggung beban berat itu. Kita dipercaya oleh masyarakat Indonesia membangun ilmu kita, keahlian kita. Untuk apa nanti? Untuk mengabdi ke Indonesia, untuk membangun Indonesia, meskipun tidak bisa setaraf nasional atau internasional, setidaknya di wilayah kita atau di desa kita, itu minimalnya. Jadi bukan main-main di LPDP ngasih beasiswa itu bukan main-main sekedar ngasih, bukan, tapi mereka membawa harapan. Kita itu diharapkan oleh pemerintah agar nantinya bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik begitu. Oh iya paham, Kak. Berarti nanti setelah lulus memang kakak udah niat mau mengabdi gitu ya? Iya, sesuai bidangnya masing-masing ya. Berarti... Kalau saya kan bidangnya pendidikan, jadi rencananya emang mau ngajar di daerah sekitar rumah, maksudnya nggak di kota gitu rencananya mah. Kalau jadi itu bukti komitmen saya insya Allah untuk membantu serta sedikit yang bisa saya lakukan untuk membantu mengembangkan pendidikan di wilayah saya. Amin, semoga tercapai ya Kak, aku doain.
Ya, amin. Berarti Kak orang yang nyuruh Kakak untuk daftar sangat berarti gitu ya bagi Kakak gitu. Iya, Kak. Dan Betul. kayaknya nggak akan pernah terlupakan ini mah sepanjang hidup. Asik. Iya. Beliau tuh emang benar-benar guru pamong sekaligus pembimbing skripsi juga, motivator juga gitu. Jadi kalau setiap bis ke sekolah itu beliau selalu menekankan kalian tuh kalau mau jadi guru, jangan jadi guru aja gitu. Intinya kalian harus berprestasi juga. Jadi bukan hanya siswa yang lomba, ada juga lomba guru. Dan itu kemarin juara Olimpiade Guru, kalau nggak salah Olimpiade Guru Nasional. Beliau mendapat apa sih namanya medali emas, kan luar biasa gitu. Seproduktif itu beliau itu, dan dipercaya ikut mengembangkan soal UN, terus apalagi ya, pokoknya banyak banget prestasinya gitu. Masya Dan, Allah sekali. saya juga termotivasi dari beliau. Jadi beliau tuh memang orang besar yang membesarkan orang lain juga gitu ya Kak? Nah iya, betul, ingat orang lain juga sukses seperti beliau. Saya beliau juga anak bidik misi, dan saya anak bidik misi. Beliau itu tahu lah ya gitu gimana anak bidik misi. Tetapi bukan berarti anak bidik misi nggak bisa seperti orang lain gitu. Kita dikasih kesempatan, dikasih fasilitas untuk kita lebih baik lagi gitu. Masya Allah sekali. Nah Kak, adakah gitu ya tips dan triknya dari Kakak untuk teman-teman podcast dan termasuk untuk aku juga gitu ya, cara meraih beasiswa LPDP-nya gitu Kak? Tahapan-tahapannya itu harus kita lewatinnya tuh seperti apa gitu? Oke, kalau tahapan-tahapan LPDP secara garis besarnya ada 3 ya. Tahap pertama seleksi administrasi, 2 seleksi berbasis komputer, yang mana di sana kita mengajarkan semacam soal TPA sama ada essay on the spot. Terus yang ketiga wawancara gitu. Nah, semuanya sih kalau berkas-berkas di seleksi administrasi ya, kalau misalnya di persyaratan itu dimintanya A, B, C sampai Z, ya mau kita harus melengkapi itu gitu. Misal IPK, kalau yang saya kan di afirmasi bidik misi, IPK harus minimal 3,50. Nah berarti kalau misalnya IPK kita di atas itu, di atas 3,50 berarti kita bisa, dan seterusnya tuh Pak. Jadi harus skornya berapa. Kalau misalnya tidak mencapai itu, tidak bisa gitu. Kita harus mencari jalur yang lain, reguler misal. Terus kalau yang seleksi berbasis komputer itu kan semacam tes TPA. Nah itu ini harus mencapai minimal skor ya disyaratkan oleh LPDP. Terus wawancara, ya itulah wawancara ya. Di sana itu yang interview kita itu adalah orang-orang yang sudah ahlinya gitu, misal ahli di bidang pendidikan, ada psikolog, ada yang emang dari LPDP-nya sendiri, juga ada yang dari yang semacam bukan intelijensi, pokoknya yang bukan entah dari pemerintahan atau gimana gitu, pokoknya itu tuh yang menginterview kita di materi tentang kebangsaan, nasionalisme kita diuji lah intinya. Oh iya. Di sana tuh pas triknya dan triknya apa ya? Yang pasti yang pertama itu ya harus lengkap kesempatan. Kalau kita sudah lengkap semuanya, insya Allah lolos. Oh iya. Kalau misalnya Allah itu pasti kalau Allah itu. Terus yang kedua, jangan lupa berdoa dan minta restu kedua orang tua. Jadi kalau saya mah ngasih tips dan triknya itu jangan lupa usaha lahir batin. Usaha lahirnya ya harus melengkapi persyaratan itu dan lain sebagainya. Kalau usaha batin, kalau kita semacam melakukan sunnah Rasulullah, misal pada Senin Kamis, terus sholat malam, nah itu salah satu usaha batin, doanya sungguh-sungguh, sedekah dan lain sebagainya. Nah itu salah satu usaha batin yang insya Allah menjadi faktor keberhasilan kita di setiap usaha kita itu. Oh iya, makasih banyak ya Kak tips dan triknya.
insya Allah langsung diaplikasikan asli. Amin. Jadi harus usaha lohir dan usaha batin juga ya Kak. Karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Sang Pencipta mah gitu ya Kak. Iya betul, kalau kita berusaha tanpa berdoa kita dibilangnya sombong gitu ya. Iya Jadi, betul. pokoknya keduanya itu harus. Oke, ada beberapa benang merah yang akan aku ambil dari sharing session ini. Yang pertama, harus punya target agar menjadi acuan untuk semangat dan memberikan ikhtiar yang terbaik. Yang kedua, prioritaskan mana yang lebih penting versi kita. Yang ketiga, mengikuti kompetensi apapun, niatnya karena Allah, untuk ibadah, untuk silaturahmi. Juara itu bonus. Yang keempat, kalau ada waktu kosong, jangan sia-siakan. Diisi untuk mengupgrade skill kita. Luar biasa sekali ya Kak Asita ini, sesosok orang yang inspiratif bagi saya dan pastinya bagi teman-teman podcast gitu. Nah, terima kasih banyak Kak Asita sudah meluangkan waktunya dan sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala. Semoga impian-impiannya dapat segera terkabul dan bisa bahagiain kedua orang tuanya. Amin. Amin. Dan terima kasih banyak. Terima kasih juga. Iya Kakak, dan terima kasih banyak kepada teman-teman pendengar podcast KMNU. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.